Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Ustadz Muhammad Fatur Rahman yang biasa disebut Ustadz Fatur di sekolah, kita akan mengisi beberapa materi yang terkait tentang konseling maupun life skill, terutama untuk yang kelas 9 sambil menunggu masa-masa untuk masuk ke SMA maupun SMK yang dituju nantinya. Anak-anakku yang saya cintai, kiranya dalam hal-hal yang terkait tentang kebiasaan-kebiasaan maupun hal-hal yang terkait tentang kegiatan harian kalian tentu perlu dikoordinasi, tentu perlu dimanajemen dalam istilah kerennya. Maka dari itu materi pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang manajemen diri, yang lebih khusus lagi tentang manajemen waktu. Bagaimana cara kita manajemen diri? Bagaimana cara kita untuk mengatur waktu, manajemen waktu? Perlu saya jelaskan dulu apa itu manajemen waktu. Secara umum dan mudah dipahami adalah mengatur bagaimana rutinitas kita, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, sehingga apa yang kita lakukan semuanya terencana, sehingga apa yang kita akan laksanakan semuanya sudah teratur, tersusun dalam jadwal-jadwal yang sudah kita buat sendiri. Ada manfaat-manfaat yang bisa kita peroleh nantinya. Yang pertama, kita menjadi maksimal berperan dalam keluarga. Apa yang menjadi tugas kita sebagai anak di dalam keluarga ini seperti apa? Nah, yang kedua, mampu memanajemen diri dan waktu kita sendiri, sehingga kita juga maksimal dalam menjalani kehidupan ini tanpa ada waktu yang terbuang sia-sia. Yang selanjutnya, menumbuhkan rasa disiplin. Kapan kita waktunya beraktivitas, kapan kita waktunya istirahat, kapan kita waktunya beribadah, dan lain sebagainya. Anak-anakku yang saya cintai, efektivitas dalam bertindak merupakan salah satu tujuan dan manfaat dari bagaimana kita bisa memanajemen waktu itu. Dan kita tidak mudah bosan maupun stres ataupun mati gaya. Apa yang harus kita lakukan ke depan, apa yang harus kita lakukan nanti, bahkan yang sudah kita lakukan apa, kita jadi ingat semuanya melalui program terstruktur tersebut. Yang selanjutnya, kita lebih kreatif. Apa yang akan kita lakukan nanti, kiranya itu bermanfaat atau tidak, semuanya kita pertimbangkan dalam penyusunan program-program yang terjadwal dalam manajemen waktu. Yang selanjutnya, mudah dalam mengambil keputusan. Kita mau melakukan apa, kita mau merencanakan apa, semuanya kita gampang untuk memutuskan lanjut atau tidak, kiranya itu perlu atau tidak. Yang selanjutnya, tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan negatif, karena tidak mungkin kita merencanakan sesuatu dengan planning dengan negatif-negatif yang kita akan lakukan. Pasti kita akan melakukan yang positif-positif dan meminimalisir semua apa yang menjadi hal-hal yang negatif. Yang selanjutnya, goal yang utama yang kita capai yaitu menjadi pribadi yang gigih, jujur, berakhlakul karimah, tanggung jawab, mandiri, kreatif, agamis, sehat, serta terampil. Itulah kiranya hal-hal manfaat yang akan kita peroleh ketika kita akan melakukan manajemen waktu nantinya. Apa saja yang akan kita laksanakan? Kiranya nanti Ustadz akan berikan contoh beberapa manajemen waktu yang pas, yang cocok nantinya dilakukan selama pandemi COVID yang saat ini kita lalui bersama ini dengan maksimal. Saya kira itu, mari kita simak beberapa contoh aktivitas yang akan dilaksanakan nantinya. Berikut Ustadz tampilkan tentang contoh bagaimana kegiatan-kegiatan terencana harian kalian nantinya. Ini merupakan contoh mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Jadi ada banyak macam tabel sederhana yang sudah Ustadz contohkan. Ada 3 kolom, ada kolom waktu, kolom kegiatan, dan kolom keterangan. Berikut Ustadz uraikan sedikit mengenai aktivitas kalian nantinya. Salah satu contoh tentang aktivitasku hari ini, tuliskan tanggal, tuliskan hari, sehingga kita tahu kapan waktunya itu akan dilaksanakan. Yang pertama, mungkin karena ini aktivitas bulan Ramadan, mulai pukul 3 dini hari, 3 pagi, kita sholat malam pukul 3 sampai 3.20. Selanjutnya 3.20 sampai 3.50, kita makan sahur 3.50 sampai 4.45. Perlunya kita harus berberes peralatan makan sahur yang sudah kita gunakan tadinya. Selanjutnya persiapan sholat
Salat subuh, tidak lupa aktivitas keagamaan lainnya yang menjadi ciri khas pendidikan di SMP Plus harus kita teruskan di rumah. Tentang murojaah dan menambah hafalan Al-Quran di rumah. Anak-anakku yang saya cintai, selain kegiatan murojaah, perlu kiranya tubuh kita juga perlu mendapatkan olahraga ataupun peregangan otot. Kita lakukan sebentar saja, kurang lebih setengah jam. Boleh aktivitas jalan kaki, boleh aktivitas senam peregangan otot biasa. Selanjutnya kita lakukan bersih diri, mandi dan lain sebagainya. Dilanjutkan dengan kegiatan membantu orang tua. Membantu orang tua di sini, anak-anakku sekalian, banyak hal yang bisa kita lakukan. Karena istilah membantu orang tua ini adalah istilah umum, perlu kiranya Ustadz jabarkan. Yang pertama tentang pekerjaan rumah, mungkin membersihkan kamar mandi, menyapu lantai rumah, membersihkan kaca, mengelap perabot rumah, atau membantu pekerjaan orang tua yang dilakukan di rumah. Mungkin orang tua ada pekerjaan home industry, kita bisa membantunya. Yang selanjutnya, memperbaiki perkakas yang sekiranya kita mampu untuk memperbaiki dengan cara yang aman dan benar. Contoh, kursi rusak, atau mainan adik yang sudah rusak, lepas bannya dan lain sebagainya. Atau kita melakukan aktivitas-aktivitas kemandirian. Dalam artian, apa yang kita lakukan itu untuk manfaat diri kita sendiri. Yang pertama, merapikan kamar, mencuci baju sendiri, setrika, melipat baju, menjemur bantal dan guling. Kenapa hal ini dilakukan? Paling tidak ini melatih kepekaan kita. Bagaimana kita bisa memahami bagaimana ribetnya pekerjaan di rumah, bagaimana kondisi orang tua baik secara fisik, kesehatan, keuangan, pikiran dan kesibukan. Perlu kita kiranya untuk banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang membantu mereka di rumah. Beliau-beliau sudah sangat luar biasa, tentunya perlu kiranya kita dukung dengan kemampuan kita yang luar biasa. Aktivitas selanjutnya yaitu belajar. Sudah lama mungkin kita tidak ke sekolah, namun aktivitas belajar harus tetap kita laksanakan, karena tugas pelajar adalah belajar. Ingat, tugas pelajar adalah belajar. Dimanapun kondisinya, dimanapun posisi kita, baik di rumah, di sekolah, di tempat manapun, saya harapkan semangat untuk belajar tetap menggelora di hati kalian. Kenapa? Tugas pelajar adalah belajar. Bagaimanapun juga kalian esok akan menempuh pendidikan di jenjang yang lebih tinggi lagi, yaitu di jenjang SMA maupun SMK. Tentunya aktivitas belajar juga tidak bisa ditinggalkan. Maka dari itu, lakukanlah aktivitas belajar ini. Kenapa? Hal-hal belajar itu merupakan hal untuk terus merefresh otak kita supaya tidak malas untuk menerima ilmu-ilmu yang sudah ada. Dengan cara apa? Mungkin karena selanjutnya menambah wawasan dengan membaca buku. Buku apa saja yang ada di rumah? Buku pelajaran, artikel, ataupun buku informasi sosial lainnya. Yang selanjutnya tentang mengerjakan latihan soal. Yang sudah lama mungkin kita sudah bermalas-malasan, berminggu-minggu kita libur. Saatnya sekarang di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ini, kita lakukan aktivitas belajar ini dengan mencoba-coba, supaya kita tidak lupa soal-soal yang sudah ada. Nantinya seberapa benci kita dengan pelajaran itu, ketika besok ketika SMA, SMK, kita akan bertemu lagi dengan pelajaran-pelajaran yang seperti itu. Maka dari itu, latihlah terus tentang soal-soal yang sudah ada. Yang selanjutnya, mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari di sekolah, ataupun menambah wawasan pelajaran yang belum dipelajari di sekolah. Yang selanjutnya, yang lebih aplikatif, mungkin membuat suatu proyek pembelajaran. Dalam suatu pelajaran pasti ada uji coba. Ada suatu praktik-praktik yang kita kerjakan, yang waktunya mungkin agak lama, bisa durasi 1-2 hari, bahkan berminggu-minggu. Dengan seperti apa? Mungkin kita mencangkok, mungkin kita menanam, beternak, dan lain sebagainya. Aktivitas belajar lainnya mungkin kita bisa menambah kosakata bahasa asing. Yang pertama mungkin bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahkan bahasa Krama Inggil yang nantinya kita gunakan komunikasi dengan orang tua, supaya unggah-ungguh dalam bahasa Jawa istilahnya, atau sopan santun lebih terjaga lagi
di rumah dan menjadikan suasana rumah lebih ayem tanpa kata-kata yang kotor maupun kasar. Yang terakhir, mengasah kemampuan kita dalam hal komputer kalau ada di rumah, mungkin dalam hal desain, atau paling tidak kuasai program Microsoft Office. Itu saja dalam aktivitas menunggu sampai kita masuk ke SMA SMK, kiranya manfaatnya sangat luar biasa banyak sekali. Kiranya itu aktivitas belajar nanti bisa kalian kembangkan sendiri, kalian kupas sendiri bagaimana cara belajar kalian yang baik dan menyenangkan. Yang selanjutnya, anak-anakku yang saya banggakan, di sana Ustadz agendakan kegiatan rekreasi. Kegiatan rekreasi di sana banyak macamnya, banyak bentuknya. Rekreasi bisa ngobrol santai dengan keluarga inti, kita sharing-sharing permasalahan-permasalahan kalian maupun permasalahan-permasalahan keluarga, sehingga kita bisa lebih erat lagi hubungan kita secara famili. Yang selanjutnya mungkin menonton TV bersama, atau kalian menyibukkan diri dengan membaca novel, komik yang kalian anggap suka itu, atau membuat kerajinan yang bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian di rumah, maupun bisa diniagakan nantinya, dijual maupun diberikan untuk hadiah ke orang-orang yang kita sayangi nantinya, dalam tanda kutip keluarga. Yang selanjutnya mungkin berkegiatan sosial, melakukan himbauan-himbauan atau membuat video seperti ini, seperti Ustadz lakukan, bisa saja kalian lakukan yang bermanfaat untuk orang lain. Ataupun sesekalilah kita menengok HP, karena aktivitas anak muda remaja mungkin 2-3 jam tidak melihat HP serasa hampa. Bolehlah itu kita lakukan, namun tetap dalam batasan-batasan. Apalagi ini bulan Ramadan. Akseslah HP kalian dengan positif dan bijak. Adapun hal-hal yang tidak perlu kalian lakukan, yang pertama mungkin daripada nganggur kalian buat mercon. Itu merupakan hal yang kiranya tidak perlu dilakukan, apalagi seorang remaja. Atau membongkar sepeda motor yang milik orang tua, itu merupakan perbuatan yang kurang bijak tentunya. Atau membuat gaduh, genjreng-genjreng, teriak-teriak, atau nyetel musik keras-keras, sudah deso lah itu dilakukan oleh seorang remaja saat ini. Atau sibuk dengan media sosial, apapun diupload, apapun dipamerkan, aurat dipamerkan, makanan dipamerkan, kekayaan orang tua dipamerkan. Kiranya itu juga tidak perlu dilakukan oleh seorang remaja. Atau lagi yang tidak perlu dilakukan, yang pertama tentang begadang. Entah tujuannya apa, maksudnya apa, yang jelas kalian punya planning yang jelas, kalian punya rencana matang dari pagi sampai malam. Maka kegiatan begadang hilangkanlah kalau memang itu tidak ada hubungannya dengan aktivitas kemanfaatan diri maupun kemanfaatan keluarga. Yang selanjutnya yang tidak perlu dilakukan yaitu mencemaskan hati orang tua. Kalian bermain tanpa pamit, larut malam tidak pulang, atau kalian mengurung diri di dalam kamar, tidak melakukan aktivitas apapun, pagi sampai malam kalian aktivitasnya tidak lepas dari tidur. Orang tua juga akan khawatir, orang tua juga akan cemas aktivitas kalian yang seperti itu. Maka hargailah orang tua selayaknya orang tua. Maka jangan sampai kalian membuat hati orang tua kalian cemas akan keadaan kalian. Saya yakin orang tua kalian masih sangat sayang terhadap kalian. Maka dari itu ciptakan balik rasa sayang kalian untuk orang tua kalian. Kalau kalian mampu menyusun manajemen waktu ini secara runut sampai kalian tidur nantinya, tentunya banyak kendala-kendala dalam penyusunannya maupun pelaksanaannya. Yang jelas ada tips-tips bagaimana caranya kalian bisa efektif menjalankan manajemen waktu ini dengan maksimal. Tips yang pertama, rencanakan dengan detail, sedetail mungkin. Yang kedua, susun sesuai proporsi. Berapa jam kalian istirahat, berapa jam kalian rekreasi, berapa jam kalian membantu orang tua, dan seterusnya. Yang selanjutnya, buat komitmen untuk melaksanakannya. Jangan sampai apa yang sudah kalian tulis, kalian sendiri yang berusaha untuk menggagalkannya. Yang selanjutnya, sering-seringlah mengecek. Setelah ini kita ngapain ya? Setelah ini saya harus melakukan apa ya? Itu harus sering-sering dicek. Yang selanjutnya harus disiplin benar. Waktunya tidur ya tidur, waktunya membantu orang tua ya membantu orang tua. Laksanakan itu sedisiplin mungkin.
Yang selanjutnya, anggap ini upaya untuk peningkatan kualitas diri. Yang selanjutnya, jangan merasa berat karena yang merencanakan kita sendiri. Jadi yang melaksanakan kita sendiri, ya harus kita ikhlas menjalaninya. Apabila ada faktor-faktor lain yang menghambat, tulislah di kolom keterangan. Apabila pagi tadi kalian merasa kurang enak badan, silang, tandanya tidak terlaksana, tapi kalian harus merencanakan lagi di hari-hari berikutnya. Kiranya itu materi manajemen waktu yang bisa Ustadz paparkan. Saya ulangi lagi, ini semuanya hanyalah contoh rutinitas semata. Selebihnya silakan kalian kembangkan sendiri, cocokkan dengan aktivitas kalian di rumah, situasi dan kondisi di rumah, supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Kurangnya, Ustadz mohon maaf. Sebagai penutup, kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tayangan tentang aktivitas keseharian yang sudah direncanakan. Baiklah anak-anak, silakan buat 1 hari penuh runtutan kegiatanmu mulai dari pagi sampai kamu tidur lagi. Silakan kirimkan tugas tersebut ke nomor WA Ustadz Fathur. Terima kasih, selamat mencoba.